Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang Bejo dalam channel Bejo Servis Handphone. Di tangan saya kali ini ada servisan HP Oppo F5. Kondisinya ketika saya nyalakan layar tidak mau nampil ya. Coba kita cas. Ternyata juga tidak ada tampilan LCD-nya tidak mau nampil. Langsung saja kita buka bagian back cover. Oh, ternyata setelah saya cek LCD-nya sudah seperti ini kondisinya. Jadi di sini kita buka dulu bagian SIM tray-nya. Dan kita buka bagian back cover. Jadi diagnosis atau diagnosa awal saya, HP ini rusak bagian LCD-nya. Karena dari tampilan luarnya LCD-nya sudah seperti ini kondisinya. Kita langsung buka saja bagian back cover. Seperti biasa saya gunakan seng tipis pembuka backdoor merek Professional TE03. Untuk membukanya cukup mudah kawan-kawan, seperti ini. Dan ternyata kondisi mesinnya ternyata di bagian IC power sudah terbuka bagian kaleng. Lanjut kita bongkar-bongkar HP-nya terlebih dahulu. Di sini ada seng penutup bagian fleksibel baterai. Kita buka dulu baterainya menggunakan alat penyesa ya, Professional TE03 tadi. Dan di sini baterainya ternyata sudah pernah ganti karena mereknya ini ada merek Phonex ya. Di HP ini sudah pernah ganti baterai, dan ternyata setelah kita lihat tadi penampakannya di bagian IC power juga sepertinya pernah diservis ya. Entah itu di bagian IC power atau apa, saya kurang tahu karena HP ini baru pertama kali masuk di tempat servisan saya. Dan ternyata ini cukup sulit banget membuka baterainya. Waduh, kok seperti ini kondisi baterainya, sedikit gimana gitu. Lalu saja kita copot konektor LCD-nya, tidak pakai kesulitan, tidak pakai lama, langsung kita dorong saja, LCD sudah tercopot dengan sendirinya karena LCD-nya sudah mengkap-mengkap tadi ya. Jadi kita bersihkan dulu bekas-bekas lem yang ada pada frame atau tulangannya. Singkat cerita, ini sudah saya belikan LCD, dan ternyata memang setelah saya belikan LCD atau coba LCD yang baru, HP mau tampil layarnya ya. Jadi saya putuskan atau saya kabari yang punya, dan ternyata yang punya sudah deal, nyuruh dipasang saja. Jadi di sini langsung saja saya kasih lem bagian framenya dengan menggunakan lem Zanlida T7000 warna hitam karena sudah terjamin kualitasnya ya. Jadi kalau dia mau nanya rekomendasi lem LCD yang bagus apa, kalau saya saranin sih pakai lem ini saja. Daya rekatnya kuat dan tentunya sangat mudah sekali untuk digunakan. Dan paling utama yaitu harganya murah ya. Jika sudah terolesi lem secara merata bagian framenya, tinggal kita siapkan LCD yang baru. Untuk LCD penggantinya saya menggunakan merek Meto ya. Untuk harganya bisa di DM
nanti saya kirim linknya ya. Jadi untuk agar aman anti anti nombok, biasanya saya seperti ini tekniknya ya. Di bagian fleksibelnya ini yang bawah itu saya tarik sekiranya tidak ngelempet, tidak melempit tentunya ya. Dan setelah itu langsung saja kita pasangkan pada bagian frame, dan alhamdulillah sudah terpasang. Ini tinggal kita pasang saja bagian ini ya, namanya ini adalah fleksibel LCD nya. Kita pasangkan di konektor serapi mungkin. Dan ini sudah terpasang dengan rapi, tinggal kita pasang kembali baterainya. Baterainya seri BLP berapa tadi, 4 BLP lupa ya, dia baterai Oppo F5 gitu ya. Kita pasangkan lagi konektor baterainya di PCB seperti ini. Kita posisikan, dan ternyata HP kok langsung hidup dengan sendirinya ya. Oke, nanti sajalah, langsung saja kita pasang kembali penutup bagian fleksibel baterai dan UI board tadi. Kita bauti kembali. Untuk sedikit informasi, pemasangan LCD Oppo F5 ini tidak usah banyak membuka baut ya. Kita cek lagi, ini kok sepertinya hidup mati sendiri terus ya. Nah, bisa masuk menu atau enggak, kita tunggu sebentar sambil kita rapikan bagian lem-lem yang ada pada bagian pinggir. Dan ternyata bisa masuk, dan sentuhnya juga bisa. Coba kita cek on off nya, ini kok mati sendiri. Nah, apa ini? Dan ini penampakan fleksibel fingerprint. Dan coba kita pasangkan bagian back covernya. Jika memang HP masih restart, akan kita bongkar lagi bagian mesinnya. Dan untuk video, ternyata memang masih ada kerusakan ya. Intinya untuk pemasangan LCD sudah done, sudah rapi, tapi ini masih ada kendala, HP-nya sering restart sendiri. Di sebelum kita eksekusi bagian mesin yang menjadikan HP restart sendiri, kita kareti dulu sambil kita menunggu lemnya kering. Karena setelah lemnya kering, insya Allah di kesempatan video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menangani jika HP Oppo F5 kalian mengalami kendala restart seperti kasus yang sedang saya tangani ini. Sampai jumpa di kesempatan video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.